kudus yang dijanjikan Bapa. Ya, nanti kita akan linkkan ya. Yang pertama, mereka taat atas perintah Tuhan Yesus. Kalau kita baca pada ayat yang keempat, masih tetap di Kisah Para Rasul 1, Bapak Ibu setelah lihat. Ya, di situ Tuhan Yesus berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi Yesus menyuruh apa? Murid-murid tinggal di Yerusalem. Dilakukan tidak? Dilakukan. Mari kita lihat ayat yang ke-12 ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Murid-murid ini orang-orang Galilea, ya, bukan orang Yerusalem. Kalau kita lihat di situ, ketika mereka melihat Tuhan Yesus ke atas, malaikat berkata apa? Hai orang-orang Galilea. Seharusnya mereka bisa untuk pulang lagi ke rumah mereka, ke kota mereka Galilea. Tetapi karena Yesus berkata kembali ke Yerusalem, tinggal di situ, berarti mereka tahu bahwa nanti datangnya adalah di Yerusalem janji Bapa itu, sehingga mereka taat. Ya, dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini ada di Bukit Zaitun. Lukas mencatat bahwa Yesus itu membawa mereka saat Tuhan Yesus mau naik ke surga. Yesus membawa mereka keluar kota Yerusalem sampai dekat Betania, ya. Dan jaraknya antara Bukit Zaitun sampai ke Yerusalem itu hanya seperjalanan Sabat. Ada kata hanya. Saya cari referensi. Berarti kalau hanya kan cuma dekat aja kan? Ya. Ternyata perjalanan Sabat itu kira-kira jaraknya 2000 langkah atau sekitar 1,5 kilometer. Kalau langkah saya mungkin lebih ya, kan 2000. Tapi kalau langkahnya Pak Andre, nah itu kan karena beliau tinggi, ya bisa 2000. Kalau saya mungkin 2 kali lipatnya Pak Andre. Apalagi saya gemuk, kalau jalan lelah ya. Nah, seperjalanan, tapi mereka taat. Tanpa melihat jarak, mereka taat karena Tuhan Yesus berkata tinggal di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu merupakan harga mutlak. Taat dibolak-balik dimanapun, tetap taat. Apa artinya? Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ketika kita itu menantikan sesuatu yang berharga dan diberi saran, maka kita akan mentaati saran itu. Sama seperti kalau saya ketika menunggu supaya hamil, dokter bilang jangan capek-capek Bu, jangan angkat-angkat berat Bu, jangan makan yang berlemak-lemak Bu. Saya taat karena saya ingin hamil. Sama yang dilakukan oleh murid-murid ini, karena mereka sangat ingin mendapatkan janji Bapa itu, yaitu penolong yang lain yang akan menyertai mereka. Mereka memutuskan untuk taat, dan itu mereka lakukan bersama-sama. Kita linkkan, saat ini Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Dan siapa yang dinantikan oleh kita semua? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dalam Kisah Para Rasul di situ dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama. Pasti dari atas. Nggak mungkin dari bayi lagi. Ya, jadi langsung dari atas. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan kita? Apakah taat itu sudah menjadi harga mutlak buat kita di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus? Dalam kondisi apapun, kita mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan. Kita nggak mendengarkan perkataan orang. Kita nggak mendengarkan ajaran-ajaran yang lain. Dalam kondisi sakit misalnya, Tuhan Yesus berkata bahwa dalam kondisi sakit pun tidak ada yang sanggup untuk memisahkan aku
aku dengan engkau. Sakit penyakit gak ada. Jadi dalam kondisi sakit, apakah kita getol untuk minta kesembuhan sampai ke dukun, sampai ke orang pintar? Padahal Tuhan Yesus berkata, kalaupun kamu sakit, aku tetap menyertai engkau dalam kondisi apapun. Apakah kita taat? Yang kedua, bertekun. Saya pernah dengar kata-kata Pak Teguh. Pak Teguh bilang bahwa beliau ini bukan orang yang pintar atau orang yang cerdas, tetapi orang yang tekun. Ternyata orang yang tekun itu mampu mengalahkan orang yang pintar. Orang yang tekun itu mampu mengalahkan orang yang cerdas. Karena kalau tekun itu artinya dia berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh. Dalam Kisah Para Rasul yang kita baca, kata tekun di sini dalam bahasa Yunani-nya itu adalah proskartereo. Proskartereo. Apa itu proskartereo? Proskartereo itu adalah tindakan yang mengesampingkan kenyamanan, ya, dan siap sanggup berkata, aku akan menyerahkan seluruh hidupku untuk masuk dan melakukan apa saja yang Tuhan akan lakukan. Jadi menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, dan tidak akan berhenti sebelum Tuhan menyatakannya. Dengan tekun mereka menanti, dan Tuhan mau melakukan apa saja. Tuhan mau mengirim itu kapan saja, mengirim janji Bapa itu, Roh Kudus, mereka tetap bertekun. Apa ketekunan yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan kalau kita lihat dari cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2, ya. Di situ mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Para murid, para rasul itu punya pekerjaan, betul? Punya keluarga. Tetapi karena mereka begitu ingin menantikan janji Bapa, menantikan Roh Kudus itu diberikan kepada mereka, mereka mengesampingkan itu dulu. Mereka ajak keluarganya, mereka ajak istri anaknya, yang perempuan mengajak suami anaknya untuk bertekun apa? Bertekun bersekutu bersama. Mereka membaca Alkitab, mereka mengingat lagi ajaran-ajaran gurunya. Mereka saling menguatkan dalam ketekunan mereka. Bagaimana dengan kita sekarang? Tuhan sangat menyediakan kemudahan untuk kita dapat bertekun. Kalau dulu belum ada internet, kita akan susah untuk saat teduh. Kita harus ke toko buku, beli buku saat teduh. Ada rupiah yang harus kita bayarkan untuk membeli buku. Untuk membeli Alkitab, kita harus beli dengan uang. Lumayan mahal. Khotbah kita hanya bisa mendengarkan di hari-hari ibadah. Tidak bisa setiap waktu, setiap jam. Tapi sekarang dengan kemajuan internet ada sisi positifnya. Tuhan memberi kemudahan untuk kita bertekun. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, apa yang Bapak Ibu sukai? Lihat apa? Khotbah, puji-pujian, firman Tuhan, atau orang bergaya Bunda Torla, Bunda Torla. Atau mungkin, hai guys, aku ada di sini. Atau orang yang cuma menawarkan ini loh bagus, ini bagus. Atau cuma menawarkan rumah, ini loh rumahnya artis ini rumahnya artis ini. Atau berita infotainment, oh ternyata Ari Wibowo mau bercerai. Sangat mudah untuk fasilitas kita untuk kita bisa bertekun. Bahkan fasilitas itu tidak membuat kita mengesampingkan apa yang menjadi tugas
dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sekolah. Hari-hari ini semakin dekat Tuhan Yesus datang, gereja mengalami kemunduran. Coba cek semua gereja yang ada di Surabaya. Kalau ada persekutuan doa malam, persekutuan PW ibu-ibu, apakah sama jumlahnya yang hadir di hari Minggu? Banyak orang yang berkata, aku cukup hari Minggu untuk ke gereja. Masuk ke gereja tiap hari, masuk bersekutu tiap hari. Memangnya kita ini makan Alkitab tok? Lu ada loh Bapak Ibu. Sudah ngomong seperti itu, aku cukup hari Minggu, yang penting hari Minggu aku ke gereja. Masih dipangkas. Ada ini apa? Itu loh wisata RT, jadi nggak bisa ke gereja. Ada wisata sekolah, nggak bisa ke gereja. Itu saya dulu Bapak Ibu. Dan saya bersyukur, saya bukan promosi Pak Teguh ya, karena Pak Teguh nggak ada lagi, cuma satu aja maksudnya. Pada waktu kami wisata kantor di Bali, Sabtu malam Pak Teguh itu ajak saya untuk cari gereja. Saya bilang, ngapain cari gereja? Loh kan besok hari Minggu. Loh tapi kan kita lagi rekreasi. Loh iya, tapi kan hari Minggu. Akhirnya cari gereja yang paling dekat dengan hotel kami dan dapat. Kita tanya gerejanya ibadah jam berapa. Terus saya ini ngomong, loh nanti kan kita rekreasi ke mana? Dekatnya Singaraja itu, danau apa itu? Pokoknya dekat Singaraja itu. Bedugul, jauh ya Bu dari Kuda ya? Jauh, 2,5 jam. Kalau Singarajanya 3 jam. Ke Bedugul, loh besok itu rencananya pagi-pagi mau ke Bedugul loh Mas. Loh ya nggak apa-apa, mereka ke Bedugul, kita ke gereja. Benar. Di situ langsung hati saya diubahkan Tuhan. Wah bagus ini calon suamiku. Apapun kondisinya, nggak mengubah untuk tekun. Mau rekreasi kah, mau ada tamu kah, kalau waktunya bersekutu, bersekutu. Ini loh cara hidup jemaat. Ini loh cara hidup rasul-rasul ketika menantikan Roh Kudus. Mereka belum menerima oleh Roh Kudus. Dan kita sudah menerima Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal di hati kita. Masa kita kalah bertekun? Amin. Mau bertekun? Katakan, ayo tekun yuk. Ayo tekun. Ya. Tekun ya buat Tuhan. Berikutnya, bersehati. Apa itu kata bersehati? Sehati, sepikir gitu ya, satu tujuan, satu roh ya. Kalau kita merujuk pada cara jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2, di situ dikatakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kata tetap berarti sebelumnya sudah pernah dilakukan, yaitu sebelum Roh Kudus turun. Bersehati itu artinya bersatu. Bersehati itu artinya sepakat. Bersehati itu artinya seia sekata. Mereka bersehati dengan siapa? Yang pertama mereka bersehati dengan Tuhan. Mereka bersehati, ya Tuhan, aku percaya bahwa Roh Kudus itu pasti aku terima. Mereka sehati dulu. Kalau orang tidak sehati, mau ngomong apapun, dia nggak akan bisa bersehati. Betul? Kalau orang nggak sepakat, nggak akan bisa deal. Mereka deal dulu sama Tuhan. Iya Tuhan, aku percaya. Aku pasti terima itu di Yerusalem. Yang kedua, karena mereka sudah bersehati dengan Tuhan, mereka memutuskan, ayo yuk kita bergandengan tangan. Kita tetap setia untuk menunggu janjinya Tuhan. Di dalam situ ada persekutuan yang indah. Mereka bersatu. Tidak mudah Bapak Ibu, karena saat itu jumlah mereka pasti menjadi sorotan. Kegiatan mereka menjadi sorotan orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Gak mudah
20 orang. Padahal banyak sekali mantan-mantan orang yang mengikut Yesus di luar sana, yang akhirnya mereka goyah. Bisa saja mereka, ngapain sih kamu percaya? Bisa saja mempengaruhi, bisa saja melemahkan iman mereka. Tapi karena mereka sudah menetapkan hati, mereka tidak mau mendengar pengaruh-pengaruh dari luar. Sama seperti kondisi sekarang, Bapak Ibu. 1 Timotius mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin banyak nabi palsu, semakin banyak pengajar-pengajar sesat. Semakin mendekati hari Tuhan, banyak sekali perilaku-perilaku manusia yang semakin bobrok. Orang berkata, dulu bercerai itu tabu, sekarang kalau nggak cocok cerai aja. Ajarannya sudah bergeser. Orang berkata, kalau dulu mukul itu masuk penjara, gak apa-apa masuk penjara, yang penting kamu puas mukul. Ajaran dunia sudah semakin memerajalela kebenaran. Mungkin dulu kita jarang mendengar yang namanya mertua diperkosa, tapi sekarang gak hanya mertua diperkosa, bapak kandung memperkosa anak kandung, banyak. Gimana dengan kita? Dengan kondisi dunia yang semakin bobrok. Kalau hanya gara-gara kue Natal, seragam Natal, kita mulai gak bersehati. Gara-gara Bu Erlin cuman cipika-cipiki sama itu toh, aku gak pernah dicipika-cipiki, gak bersehati. Gara-gara gak dikunjungi saat sakit, balai lupa, gak bersehati. Gara-gara dengar dirasani orang, gak bersehati lagi. Ibu, mari kita teladani cara hidup rasul-rasul ketika menantikan Roh Kudus. Menjelang kedatangan Tuhan. Berikutnya, yang terakhir, doa bersama-sama. Doa merupakan nafas kehidupan semua orang. Segala sesuatu yang dilakukan, kita harus mendasarinya dengan berdoa. Tadi ada salah satu ibu yang berkata, apa yang dilakukan ketika ingin punya anak? Langsung jawab, berdoa. Ya. Orang Kristen yang gak berdoa, berarti orang Kristen yang hanya KTP. Orang Kristen yang berdoa kalau hanya ada masalah karena kepepet, berarti dia belum mengalami Roh Kudus. Orang Kristen yang berdoa hanya karena memenuhi keinginannya sendiri tanpa memperhatikan orang lain, berarti orang Kristen yang belum mengalami kasih Kristus. Kalau orang yang mengalami kasih Kristus, dia akan membagikannya buat orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul ketika menantikan Roh Kudus. Mereka berdoa bersama-sama. Ketika ada yang sakit, ayo kita berdoa. Ketika ada yang berbeban berat, mereka berdoa. Ketika ada yang mempengaruhi mereka, sudahlah kamu tidak usah ikut-ikut mereka. Udah kamu ikut kami aja, ngapain sih? Gak mungkin, wong Tuhanmu itu juga sudah mati kok. Yang mereka tahu kan Tuhan sudah mati. Mereka gak percaya kebangkitan Tuhan. Aku ada yang mempengaruhi nih, mereka berdoa. Bapak Ibu, kekuatan doa bersama itu sama seperti bersatu kita teguh. Bukan Pak Teguh ya. Tapi kalau nggak berdoa kita runtuh. Betul. Ada yang berkata doa itu tiang. Betul. Penyangga kekuatan kita.
Kita nggak akan sanggup melewati hidup ini kalau kita nggak berdoa. Dan doa bersama-sama itu, di situ ada kesatuan hati, di situ ada ketekunan. Karena itu, kalau ada doa malam, doa bersama-sama, jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Karena itu kalau dalam keluarga harus ada mesbah keluarga. Papa, mama, anak berdoa bersatu hati. Anak-anak yang dari IPTJ berdoa bersama-sama, saling membangun. Dalam doa bersama kita tahu, oh ini mengalami ini, oh ini mengalami ini, oh ini butuh ditolong. Mari, ketika menantikan kedatangan Kristus kali kedua, kita bangun doa itu semakin kuat. Cara bersama-sama. Kalau ada orang yang enggan untuk berdoa, kita kasih semangat, kita ingatkan, dan kita ajak. Sebagai kesimpulan, menantikan kedatangan Tuhan adalah tindakan aktif. Bukan kita hanya sekedar diam. Menanti janjinya digenapi berarti menghadirkan kerajaan Allah itu dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Saya sama Pastor Abi berarti bersehati. Maaf loh kataku ya. Tapi dari pastor. Oh iya. Mari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan kita melihat bagaimana para rasul itu menanti-nantikan Roh Kudus. Kita sudah sangat mudah boleh beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mengalami aniaya. Kita tidak harus sembunyi-sembunyi. Paling aniayanya cuma dipanggilkan Satpol PP, ya Pak Teguh. Aniayanya cuma ditegur RT RW, seperti yang di video-video itu. Tapi kita tidak mengalami yang namanya aniaya seperti saat rasul-rasul kala itu. Dalam tekanan mereka yang lebih besar, kalau mereka bisa melakukan persiapan-persiapan ini, kita pun juga harus bisa melakukan itu ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Berapa banyak yang di sini rindu untuk bisa berjumpa dengan Yesus? Amin. Hanya ada dua kita bisa berjumpa dengan Yesus. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus panggil kita meninggal, beristirahat dulu sebelum diangkat bersama-sama. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dia akan berjumpa, diubah tubuh kemuliaan. Yang kedua, saat Tuhan Yesus datang dengan cara yang sama ketika ia naik, saat kita hidup, kita langsung diangkat. Mana yang Bapak Ibu pilih? Bukan menentukan kita berjumpa atau tidak. Yang menentukan adalah bagaimana kita cara untuk menantikannya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.